Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 232. Edisi ini merupakan edisi hari Ahad. Pada edisi hari Ahad, kita berlatih membentuk kalimat-kalimat yang konsep-konsep pembentukannya sudah kita pelajari pada edisi-edisi sebelumnya. Kemudian pada edisi 232 ini, kita berlatih membentuk kalimat ismiyah sekarang dan kalimat ismiyah lampau. Ya. Jadi bagian A dan B ini merupakan kalimat ismiyah sekarang, sedangkan bagian C ini merupakan kalimat ismiyah lampau. Apa itu kalimat ismiyah? Kalimat ismiyah sebagaimana yang sudah kita pelajari adalah kalimat ismiyah yang berstruktur mubtada dan khabar. Mubtada itu subjek, khabar itu predikat dalam bahasa Indonesia. Contoh, pria itu guru. Ini kalimat, ya. Kemudian kalimat ini berstruktur pria itu sebagai subjek, kemudian guru sebagai predikat. Ya, subjek dalam bahasa Arab dinamakan mubtada, predikat dalam bahasa Arab dinamakan khabar. Apa itu subjek? Subjek adalah sesuatu yang dibicarakan dalam kalimat. Sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat. Coba lihat kalimat nomor 1. Pria itu guru. Yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah pria itu. Oleh karena itu, pria itu dinamakan subjek. Kemudian kalau ditanya ada apa dengan pria itu, jawab pria itu guru. Jadi guru adalah bagian kalimat yang menjelaskan subjek. Guru atau bagian kalimat yang menjelaskan subjek itu disebut khabar. Ini subjek itu disebut mubtada, predikat itu disebut khabar. Jadi ada hubungan yang kuat antara subjek dan predikat. Jadi subjek merupakan sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat, sedangkan khabar adalah bagian kalimat yang menjelaskan pokok pembicaraan itu, yang menjelaskan subjek. Dalam kalimat ismiyah, mubtada dan khabar, subjek dan predikat itu harus ada, ya. Jadi tidak ada khabar kalau tidak ada mubtada, sebaliknya tidak ada mubtada kalau tidak ada khabar. Kita juga sudah mempelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh khabar. Sebagaimana sudah dipelajari pada edisi-edisi awal, ini merupakan edisi awal ini. Mubtada itu harus marfu, ya. Mubtada harus marfu, kemudian khabar juga harus marfu. Itu syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada dan khabar. Kemudian mubtada itu harus ma'rifah. Ya, mubtada itu harus ma'rifah. Dia bisa ma'rifah dengan alif lam, dia bisa ma'rifah oleh karena mubtada itu kata ganti, kata penunjuk, dan sebagainya. Di samping itu, ada syarat bersama yang harus dipenuhi oleh mubtada dan khabar. Syarat bersama itu adalah mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Jadi kalau mubtadanya itu perempuan, maka khabarnya harus perempuan. Kalau mubtadanya laki-laki, khabarnya harus laki-laki. Kalau mubtadanya itu tunggal, khabar harus tunggal. Kalau dua,
dua jamak. Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada dan khabar. Kemudian kita juga sudah mempelajari apa saja yang bisa berperan sebagai mubtada dan apa saja yang bisa berperan sebagai khabar. Coba simak kembali edisi-edisi mengenai itu. Itu merupakan edisi-edisi awal itu. Edisi-edisi awal. Jadi jumlah ismiyah ini kalimat yang berstruktur mubtada dan khabar ini merupakan kalimat pertama yang kita pelajari dalam edisi pelajaran bahasa Arab ini, ya. Sekarang mari kita coba bentuk kalimat-kalimat itu. Kita mulai dari bagian A. Pria itu guru. Ya, pria itu apa? Pria itu rajul. Itu alif lam, ya. Jadi pria itu guru. Ar-rajulu ar-rajulu. Coba lihat, ini mubtada. Mubtada harus marfu'. Dia marfu' dengan dhammah. Kemudian dia ma'rifah dengan alif lam. Jadi tidak boleh ar-rajula. Tidak boleh ar-rajuli. Oleh karena mubtada itu harus marfu'. Ya, tidak boleh rojulun, ya, atau rojulan atau rojulin, oleh karena mubtada itu harus ma'rifah. Pria itu guru maksudnya seorang guru, ya. Mudarrisun, seorang guru. Dia nakirah. Mudarrisun. Dan ini khabar. Khabar ini harus marfu juga, ya. Jadi ar-rajulu mudarrisun. Pria itu seorang guru. Itulah terjemahan dari pria itu seorang guru, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, the man is a teacher. The man is a teacher. Jadi pria itu adalah a teacher, itu mudarrisun. Nomor dua, mubtadanya itu merupakan bentuk dua. Kalau nomor satu, mubtadanya itu ar-rajulu, maka dalam kalimat nomor dua, mubtadanya dua pria itu. Jadi kita harus menggunakan bentuk dua. Bentuk dua, ya, dibentuk dari bentuk tunggal dengan menambahkan akhiran ani atau aini, kan begitu kan? Di sini kita tambahkan akhiran ani oleh karena dua pria itu mubtada. Mubtada harus marfu. Bentuk dua itu marfu dengan alif, ya. Jadi ar-rajulani ar-rajulani ini mubtada, dua pria itu, ya kan? Dua pria itu dia berakhir dengan ani oleh karena dua pria itu marfu, mubtada. Bentuk dua itu mubtada dengan apa? Dengan alif, ya. Bentuk dua dengan alif. Ar-rajulani guru. Guru. Jadi guru itu khabarnya. Tadi dikatakan bahwa khabar dengan mubtada itu harus selaras dalam hal bilangan dan jenis kelamin. Ya. Oleh karena mubtadanya itu dua, maka khabarnya juga harus dua. Jadi mudarrisun kalau dibentuk dua kan mudarrisani. Ini khabar, ya. Jadi ar-rajulani mudarrisani, dua pria itu guru. Coba lihat, mubtadanya itu bentuk dua, ini pun bentuk dua, ya. Kemudian
mubtadanya itu laki-laki, maka ini pun laki-laki, ya. Jadi ar-rajulani mudarrisani. Kemudian mubtadanya itu marfu', ar-rajulani itu marfu' dengan alif, kemudian khabarnya juga marfu' dengan alif, mudarrisani, ya. Ar-rajulani mudarrisani. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, mubtadanya itu jamak. Ya, pria-pria itu guru. Jamak dari rajul itu rijal, ya. Jadi pria-pria itu ar-rijalu. Jadi ingat lagi bagaimana mengubah bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. Ini namanya jamak taksir, ya. Ar-rijalu, ya, syarat mubtada harus dipenuhi, dia harus marfu dan dia harus ma'rifah, ya. Ar-rijalu, pria-pria itu guru. Ya, guru itu khabar. Oleh karena mubtadanya itu jamak, maka khabarnya juga harus jamak. Jamak dari mudarrisun itu jamak mudzakkar salim. Mudarrisuna. Begitu kan? Mudarrisuna. Perhatikan itu. Ar-rijalu mudarrisuna. Pria-pria itu guru. Ya, mudarrisuna. Jamak dari rajul itu rijal, jamak dari mudarris itu mudarrisun. Jamak dari rajulun merupakan jamak taksir, sedangkan jamak dari mudarrisun merupakan jamak mudzakkar salim. Ar-rijalu mudarrisun. Inilah cara membentuk jumlah ismiyah yang kita pelajari pada edisi-edisi awal, ya. Pada edisi-edisi awal. Kemudian bagian B. Pada bagian B, subjeknya itu perempuan. Pada bagian A, subjeknya itu laki-laki, ya. Laki-laki. Wanita. Apa itu wanita? Wanita itu imra'atun. Ya. Saya tulis di sini. Ya, saya tulis di sini bagian B, ya. Bagian B. Wanita itu imra'atun. Imra'atun. Ya, masih ingat itu? Imra'atun. Kemudian huruf pertamanya ini sebetulnya merupakan hamzah wasal, ya. Imra'atun. Kalau imra'atun ini kita ubah ke dalam bentuk ma'rifah, tambah la alif lam, dia menjadi al-mar'atu. Ada sedikit perubahan di situ, ya. Al-mar'atu. Al-mar'atu. Ya, al-mar'atu itu perempuan itu. Jadi ini seorang perempuan. A woman, seorang perempuan. Kalau the woman, perempuan itu al-mar'atu. Perempuan itu. Jadi wanita itu, jadi kita gunakan ini, al-mar'atu. Jadi merupakan pengulangan ini, ya. Al-mar'atu. Mubtada. Seorang guru itu guru perempuan, oleh karena mubtadanya perempuan. Ingat, jadi mubtada dan khabar harus selaras dalam hal bilangan dan jenis kelamin. Jadi bentuk perempuan dari mudarrisun, mudarrisatun, ya. Mudarrisatun. Jadi al-mar'atu mudarrisatun, ini khabar. Ya, wanita itu seorang guru. Al-mar'atu mudarrisatun. Oke, nomor berikutnya, mubtadanya itu bentuk dua, bentuk musanna, ya. Bentuk dua dari al-mar'atu, apa itu? Al-mar'atani.
Al-mar'atani, ya kan? Al-mar'atani. Guru, jadi guru juga harus perempuan. Perempuan dan dua, mudarrisatani. Mudarrisatani. Mudarrisatani itu bentuk dua dari mudarrisatun. Ya, al-mar'atani mudarrisatani, ini khabar. Untuk dua. Dan dia marfu. Dia marfu dengan fathah. Jadi tidak boleh al-mar'atani mudarrisataini. Mudarrisataini itu majrur atau mansub, ya. Oke, nomor 3. Wanita-wanita itu, nah ini bentuk jamak. Bentuk jamak dari imra'atun. Jamak dari imra'atun itu apa? An-nisa'u. An-nisa'u. An-nisa'u, ya kan? Ini mubtada. An-nisa'u. Ya, wanita-wanita itu guru. Jadi guru pun harus dijamakkan. Oleh karena mubtada dan khabar harus selaras dalam hal bilangan. Kalau guru itu mudarrisatun, maka bentuk jamak dari guru mudarrisatun. Perhatikan itu. Mudarrisatun. Ini isim atau kata yang berakhir dengan tambahan mudhaf. Bentuk jamaknya mudarrisatun. Mudarrisatun. Dia berakhir dengan atun, ya. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Tapi imra'atun, jamak dari imra'atun ini tidak beraturan, ya, pengecualian. Imra'atun jamaknya nisa'un. Jamak taksir. Nisa'un, ya. Nisa'un. Jadi ini tunggal, ini jamak, ya. Jamak muannas salim. Jadi kalimatnya an-nisa'u mudarrisatun. An-nisa'u mudarrisatun. An-nisa'u mudarrisatun. Jadi ini khabar. Jadi wanita-wanita itu guru. Ya, guru. Jadi wanita itu bentuk jamak. Jamak dari imra'atun. Kemudian mudarrisatun itu juga jamak dari mudarrisatun. Inilah kalimat-kalimat ismiyah yang kita geluti pada edisi awal. Ya, banyak edisi yang kita habiskan untuk menggeluti jumlah-jumlah ismiyah ini. Ya, sekarang kita ulangi lagi. Kemudian bagian C ini baru, ya. Bagian C ini merupakan bentuk lampau dari jumlah ismiyah. Ya. Bentuk lampau dari jumlah ismiyah mulai kita pelajari pada edisi 231. Ya, itu merupakan edisi akhir, ya. Coba lihat, dua pria itu dulu guru. Itu bentuk lampau dari A2. Dua pria itu guru. Kapan itu? Sekarang. Kalau ini C1, dua pria itu dulu guru. Dua wanita itu dulu guru. Ini bentuk lampau dari B2. B2 itu dua wanita itu guru sekarang. Kalau C2, dua wanita itu dulu guru, itu bentuk lampau dari B2, ya. Pria-pria itu dulu guru, ini bentuk lampau dari A3, ya. Kemudian wanita-wanita itu dulu guru, bentuk lampau dari B3. Jadi dalam bahasa Indonesia bentuk lampaunya itu ditunjukkan oleh kata dulu, ya, dulu. Dulu itu mewakili keterangan waktu lampau. Bisa dua pria itu 3 tahun yang lalu guru,
ya. Jadi 3 tahun yang lalu itu diwakili oleh guru, oleh dulu ya. Gimana membentuk kalimat lampau dari jumlah ismiyah? Kalimat lampau dari jumlah ismiyah dibentuk dengan menggunakan kana, ya kan? Kana. Ingat, kana itu adalah kata kerja lampau, kata kerja tugas lampau, yang tugas pokoknya adalah melampaukan jumlah ismiyah. Melampaukan jumlah ismiyah. Jadi untuk melampaukan dua pria itu guru, maka pada kalimat itu kita tambahkan kana. Ya. Pada kalimat itu kita tambahkan kana. Sedangkan kana, kalau kita lihat tasrif kana itu ada 14. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Itu tasrif dari kana, harus hafal itu ya. Jadi ada 14 tasrif kana menurut 14 kata ganti. Kata ganti kana yang mana yang kita masukkan ke sini ya? Kana yang kita masukkan di sini adalah itu tergantung dari mubtadanya. Tergantung dari mubtadanya. Maksudnya tergantung dari jenis kelamin mubtada. Coba kalian kalimat C1, dua pria itu dulu guru. Mubtadanya kan dua pria itu, ya, dua pria itu. Dua pria itu kan laki-laki. Kalau mubtadanya laki-laki, maka gunakan kana untuk huwa, yaitu kana. Kalau mubtadanya itu perempuan, gunakan kana untuk hiya, yaitu kanat. Jadi hanya ada dua bentuk kana yang digunakan di sini. Kalau enggak kana, kanat, ya. Kana apabila mubtadanya pria, kanat apabila mubtadanya wanita. Ini mubtadanya pria, ya. Jadi kita gunakan kana. Kana. Kemudian kita terapkan modus operandi atau tugas dari kana. Kana itu tugasnya apa? Kana itu tugasnya merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar. Jadi ini dua pria itu dirafa'kan. Apa itu dua pria itu? Dua pria itu ar-rajulani. Jadi kana ar-rajulani, kana rajulani, ya. Jadi kana rajulani, jadi dua pria itu dulu, dua pria itu marfu ya, dia marfu dengan alif, ya. Jadi modus operasi operandi kana itu, ini mubtada itu dia biarkan marfu, ya. Jadi kana rajulani. Kemudian khabar, ini kan khabar ini kan, sebelum masuk kana ini merupakan khabar. Khabar itu dia nasabkan. Ya, khabar itu apa? Khabar itu mudarrisani. Coba lihat A2. Mudarrisani. Oleh karena masuk kana, maka mudarrisani itu harus mansub. Bentuk mansub dari mudarrisani adalah mudarrisaini. Mudarrisaini. Jadi dia itu mansub dengan ya. Bentuk dua itu mansub dengan ya. Itulah yang sudah kita pelajari. Kemudian bentuk marfu'nya itu marfu' dengan alif ya. Jadi mubtadanya bentuk dua, khabarnya juga bentuk dua. Jadi setelah masuk kana, mubtada ini itu marfu', kemudian khabar ini mansub ya. Jadi kana rajulani mudarrisaini. Perhatikan itu. Kana rajulani mudarrisaini itu mengandung makna dua pria itu dulu ya guru. Bandingkan dengan A2.
dua pria itu guru sekarang ya. Guru sekarang. Oke, nomor dua. Dua wanita itu dulu guru. Ini bentuk lampau dari dua wanita itu guru. Dari B2 ya. B2. Kalau dua wanita itu guru, almar'atani mudarrisatani ya. Kalau dua wanita itu dulu guru, ya masukkan kana. Masukkan kana. Nah, kana yang dimasukkan itu tergantung jenis kelamin dari mubtada ini. Oleh karena mubtada itu perempuan, masukkan kanat. Jadi kana yang masuk itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak kana, kanat. Kalau mubtadanya laki-laki seperti ini masuk kana. Kalau perempuan masuk kanat. Jadi kanat, iya kan? Kanat. Oke, kemudian dua wanita itu, nah ini almar'atani, ya, almar'atani, ya, ini dibiarkan marfu ya. Jadi kanat almar'atani, kemudian guru mudarrisatani. Nah, ini dinasabkan. Jadi bentuk nasab dari mudarrisatani itu mudarrisataini. Mudarrisataini. Jadi dua wanita itu dulu guru, bahasa Arabnya kanat almar'atani mudarrisataini. Ini bentuk dua, ini pun bentuk dua. Tapi bentuk dua yang ini itu marfu dengan alif, ya. Bentuk dua yang ini itu mansub dengan ya. Ya, mansub dengan ya. Oke, nomor 3. Oke, sebelum kita lanjutkan nomor 3. Coba lihat ini, kana ar-rajulani mudarrisaini, itu bentuk sekarangnya itu ar-rajulani mudarrisani. Ar-rajulani mudarrisani itu A2 ya. A2. Al-mudarrisani ar-rajulani mudarrisani. Kemudian begitu masuk kana ar-rajulani mudarrisaini. Nah, ini dua wanita itu dulu guru, asalnya itu dua wanita itu guru. Kalimat B2. Almar'atani mudarrisatani. Begitu kita lampaukan kanat almar'atani mudarrisatani itu berubah menjadi mudarrisataini. Nah, kemudian coba lihat ini kanat itu berakhir dengan sukun, kemudian diikuti oleh alif lam ya. Maka agar supaya bacaannya ini bisa disambungkan, maka ubahlah sukun itu menjadi kasrah. Sehingga bacaan dari kalimat kanat almar'atani mudarrisataini itu menjadi kanatil mar'atani mudarrisataini. Nah, kalau disambungkan, tapi kalau kita baca satu-satu ya kanat ini baca dengan alif lam, kanat almar'atani mudarrisataini. Tapi kalau disambungkan kanatil mar'atani mudarrisataini. Oke. Sekarang nomor 3, pria-pria itu dulu guru. Ini bentuk lampau dari pria-pria itu guru. Itu kalimat A3. Pria-pria itu guru. Kemudian kita lampaukan dengan menggunakan kata dulu dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Arab itu kita menggunakan kana. Ya, dulu itu kana atau kanat. Nah, kita gunakan kana oleh karena pria-pria itu laki-laki. Oleh karena mubtadanya laki-laki. Jadi kana, ya kan? Kana pria-pria itu ar-rijalu
Kana rijalu, rijalu, guru, guru, mudarrisun, mudarrisun itu marfu, ya. Oleh karena masuk kana, maka mudarrisun itu kita ubah ke dalam bentuk mansub. Bentuk mansub dari jamak mudzakkar salim, mudarrisun itu berakhir dengan ina, mudarrisin. Kana rijalu mudarrisina. Ini akan kita ulang-ulang nanti ya, mudarrisina. Jadi kana rijalu mudarrisina. Jadi pria-pria itu dulu guru. Ya. Kita tidak menggunakan mudarrisuna oleh karena ini mudarrisina sekarang itu bukan lagi khabar. Kalau di situ dia khabar, ar-rijalu mudarrisuna, ar-rijalu itu mubtada, mudarrisuna khabar. Tapi begitu masuk kana ar-rijalu mudarrisina, ini tidak lagi khabar, tapi dia khabar kana. Ya, khabar kana itu harus mansub. Kana ar-rijalu mudarrisina. Yang terakhir, wanita-wanita itu dulu. Dulu itu mendulukan itu, dulu itu kana atau kanat ya. Kita gunakan kanat. Kita gunakan kanat. Mengapa kanat? Oleh karena subjeknya itu perempuan. Kanat. Wanita-wanita itu an-nisa'u ya. An-nisa'u ya, an-nisa'u, kemudian khabarnya itu harus mansub ya, khabarnya itu harus mansub. Bentuk mansub dari mudarrisatun, perhatikan mudarrisatun itu kan jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu mansub dengan kasrah. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kanat an-nisa'u, mansub dari mudarrisatun itu mudarrisatin. Dia mansub dengan kasrah. Kemudian dia marfu dengan dhammah. Jadi kanat an-nisa'u mudarrisatin, wanita-wanita itu dulu guru. Ini juga sukun diikuti oleh alif lam. Agar supaya bisa disambungkan bacaannya, maka ubahlah sukun itu dengan kasrah. Sehingga kalimatnya menjadi kanatin nisa'u mudarrisatin. Coba kita perhatikan, sebelum masuk kana, kalimatnya ar-rajulani mudarrisani. Kalimat A2 ya. Ar-rajulani mudarrisani. Ar-rajulani menjabat sebagai mubtada, mudarrisani menjabat sebagai khabar. Tapi begitu masuk kana, ar-rajulani ini berubah peran, berubah jabatan menjadi apa? Ismu kana. Ismu kana itu harus marfu. Mudarrisaini berubah jabatan menjadi khabar kana. Jadi dia tidak menjabat sebagai khabar lagi, tapi sebagai khabar kana. Khabar kana itu harus mansub, ya. Nah, ini juga begitu. Kanatil mar'atani mudarrisataini, kalimat sekarangnya itu al mar'atani mudarrisatani. Al mar'atani mudarrisatani, kalimat B2. Begitu masuk kanat, kalimatnya menjadi kanatil mar'atani mudarrisataini. Jadi ini al mar'atani itu jabatannya menjadi isim kanat, ya. Ismu kanat sebagaimana ar-rajulani itu berperan sebagai ismu kana. Jadi oleh karena sini kana ismu kana. Kemudian mudarrisaini itu menjadi khabar kana.
khabar kana itu harus mansub. Nah, ini pun begitu, mudarrisah ini itu khabar kanat. Khabar kanat itu mansub. Dia mansub dengan ya. Demikian juga ini mansub dengan ya. Pria-pria itu dulu guru, kana rijalu mudarrisina. Jadi ini ar-rijalu tidak lagi mubtada tapi ismu kana. Berubah peran dia. Nama jabatannya berubah. Ismu kana. Kemudian mudarrisina itu khabar kana. Ingat, khabar kana itu harus mansub. Ya, mudarrisina itu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu mansub dengan ya. Ya, mansub dengan ya, marfu dengan waw ini. Ar-rijalu mudarrisuna. Ya. Coba bongkar lagi edisi-edisi awal itu mengenai jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, i'rab jamak mudzakkar salim, i'rab jamak muannas salim, ya. Yang terakhir, kanatin nisa'u mudarrisatin. Jadi awalnya itu an-nisa'u mudarrisatun. Nih, an-nisa'u mudarrisatun. An-nisa'u itu mubtada, mudarrisatun itu khabar. Kalimatnya kalimat sekarang, ya. Kalau kita lampaukan dengan kana, ya, yang muncul itu kanat, oleh karena ini perempuan. Kanatun nisa'u, kemudian khabar ini berubah menjadi khabar kanat. Khabar kanat itu harus mansub, mudarrisatin. Perhatikan, jama'mu annas salim itu mansub dengan kasroh. Aneh itu, ya. Kanatin nisa'u mudarrisatin. Itulah 10 kalimat yang tampil dalam edisi Ahad yang sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa ini, ke dalam bahasa Arab, ya. Oke, mari kita lihat sekali lagi. Kita ini kan, kanatin nisa'u mudarrisatin. Wanita-wanita itu dulu. Jadi dengan adanya kanat, kalimat ini kita terjemahkan dulu. Wanita-wanita itu dulu guru, mudarrisatin. Mudarrisatin itu mansub. Dia mansub dengan kasrah oleh karena dia jamak muannas salim. Kana ar-rijalu mudarrisina. Jadi pria-pria itu dulu, ya, dulu guru. Jadi mudarrisina itu khabar kana, dia mansub dengan ya. Kanatil mar'atani mudarrisataini. Dua wanita itu dulu guru. Kana ar-rajulani mudarrisaini. Dua pria itu dulu guru, ya. An-nisa'u mudarrisatun. Wanita-wanita itu guru, ya. Al-mar'atani mudarrisatani. Dua wanita itu guru. Al-mar'atu mudarrisatun. Al-mar'atu mudarrisah. Wanita itu guru. Ar-rijalu mudarrisuna. Pria-pria itu guru, ya. Pria-pria itu guru. Ar-rajulani mudarrisani. Dua pria itu guru. Ar-rajulu mudarrisun. Pria itu guru, ya. Jadi dengan munculnya kana, kita dapat mengubah kalimat ismiyah dari bentuk sekarang menjadi bentuk lampau. Dua pria itu dulu guru. Jadi kana ar-rajulani mudarrisaini, ya. Sekarang mereka itu pedagang. Al-an huma tajirani, ya, pedagang. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.